ngapain sih harus nulis segala? Kamu mungkin penasaran gitu ya, atau mungkin pernah bertanya-tanya, atau mungkin pernah muncul pertanyaan seperti itu gitu. Emang nulis itu ngapain sih? Kenapa? Di saat aku bisa ngobrol, di saat aku bisa curhat, di saat aku bisa cerita, di saat aku bisa mengungkapkan segala sesuatu dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan lisan, atau mungkin dengan pukulan-pukulan, menulis itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang pentingnya menulis. Penting di sini berarti bukan hanya untuk orang-orang yang ingin jadi penulis ya, bukan hanya untuk orang-orang yang punya pekerjaan sebagai seorang penulis, tapi juga orang-orang atau kita, kamu, orang yang mungkin belum pernah bersentuhan dengan dunia literasi, dunia tulis-menulis gitu. Aku pengen ngajak buat sadar bahwa menulis itu merupakan sebuah kebutuhan dan juga merupakan jalan untuk kita bisa lebih sehat mental. Sebelumnya, aku pengen kamu paham dulu nih, bahwa menulis itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Sama seperti ngomong gitu ya, dia bukan sebuah profesi. Dia adalah aktivitas yang melekat pada aktivitas lain. Maksudnya gimana? Memang ada profesi penulis gitu ya, copywriter, content writer, scriptwriter, dan masih banyak lagi. Tapi aktivitas menulis itu dia melekat ke aktivitas-aktivitas lain. Dia bukan aktivitas yang berdiri sendiri gitu. Jadi menulis itu adalah media komunikasi, di mana menulis itu dia merupakan sebuah aktivitas yang kita lakukan untuk mengeluarkan sesuatu yang ada dalam kepala kita ke luar gitu. Sama seperti public speaking, dia itu sebuah aktivitas yang ngomong kayak gini gitu. Terlepas siapapun orangnya, apapun profesinya, yang namanya public speaker atau orang yang berbicara di depan umum ya aktivitasnya berbicara gitu. Dan ada muatan-muatan di dalamnya berupa pengetahuan, berupa informasi, berupa cerita yang kemudian disampaikan. Menulis adalah hal yang serupa. Cuman sayangnya masih banyak orang yang enggan untuk menjadikan tulisan sebagai alternatif yang paling efektif untuk menuangkan pikiran. Terutama di Indonesia, di mana kita mungkin lebih terbiasa dengan orang-orang yang bercerita secara lisan gitu, di mana kita terbiasa didongengi secara lisan oleh orang tua kita gitu ya. Kita berbagi cerita di tongkrongan gitu, kita curhat satu sama lain dan ketemuan. Tapi kita melupakan bahwa ada satu aspek dalam kehidupan yang namanya tulisan. Nah, lalu kenapa kemudian menulis itu menjadi penting? Coba teman-teman bayangin gini. Kamu hidup 24 jam dari bangun tidur ke tidur lagi. Coba hitung ada berapa banyak kejadian yang kamu alami, ada berapa banyak stimulus yang kamu serap, ada berapa banyak informasi yang kamu konsumsi. Dari bangun sampai tidur lagi. Aku yakin sih kayaknya banyak banget ya. Dari mulai bangun mungkin scrolling handphone, udah gitu ketemu orang, mungkin baca koran, terus mungkin ketemu orang ngegosip, ketemu teman kantor ngobrol, dapat kerjaan, dapat briefing, apa segala macem. Itu banyak banget hal yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam kepala kita, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Alamiahnya, sesuatu yang masuk itu pasti harus keluar. Misalnya gini deh, makanan ya. Apapun yang kita makan, sebanyak apapun yang kita makan, makanan sebanyak apapun yang kita makan, pasti ujung-ujungnya akan diproses dan pada akhirnya akan menjadi kotoran. Kalau makanan itu tidak diproses dan tidak dibuang menjadi kotoran, pada akhirnya itu akan menyumbat perut kita, usus-usus kita, sehingga itu akan menjadi sebuah penyakit. Pikiran juga sama, perasaan juga sama. Stimulus yang masuk, tapi nggak pernah kita salurkan, itu nanti bisa menyumbat dan malah bikin kita jadi sakit, dalam tanda kutip ya. Nah, mungkin secara tadi yang seperti yang aku bilang, secara alamiahnya kita akan ngomong ya, akan berbicara gitu. Tapi ternyata nggak semua orang sanggup dan pandai untuk berbicara. Seperti aku sebenarnya, aku bukan orang yang pandai berbicara gitu. Aku ngomong di depan kamera aja ini gelagapan ya maksudnya. Pikiran aku tuh mencar-mencar banget, kemana-kemana banget. Chaos, disorganized, tidak teratur gitu ya. Sehingga untuk ngomong secara tertata, terstruktur gitu, sequence-nya itu amburadul gitu. Sehingga aku membutuhkan tulisan untuk merangkai apa yang ada dalam pikiran aku, kemudian aku keluarkan, aku ekspresikan gitu. Nah, mungkin aku nggak sendirian, aku yakin aku nggak sendirian. Banyak dari kalian, kamu yang menonton video ini mungkin juga merasakan bahwa aku tidak terbiasa berbicara. Aku tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan lewat lisan. Tapi di saat yang bersamaan, gak banyak juga orang yang menyadari atau mau bahkan melakukan aktivitas menulis. Dia sadar nih bahwa dia tuh nggak bisa ngomong, susah ngomong. Tapi informasi yang masuk itu dipendam semuanya,
diamkan dalam diri gitu, sehingga seperti aku bilang tadi mengendap, dan bahayanya nanti semua emosi tadi tuh bisa jadi penyakit gitu, di dalam diri. Nah, makanya menulis itu menjadi sebuah kegiatan yang penting, bukan cuma buat orang-orang yang tadi yang kesulitan gitu, tapi orang-orang yang terbiasa berbicara pun itu sangat bisa mengambil keuntungan dari menulis gitu. Karena gini, ada sebuah penelitian, penelitian ini Kang Zen, mentor aku, yang sharing ke aku gitu. Jadi ada sebuah penelitian, si peneliti ini dia meminta seorang partisipan untuk menuliskan kejadian yang membuat dia merasa galau atau resah lah. Dituliskan, kemudian disimpan. Nah, si peneliti ini dia meminta si partisipan tersebut untuk melakukan hal yang sama ke orang lain, tapi dengan bercerita, ngomong langsung, bukan menuliskan. Tapi ceritanya harus sama, isinya harus sama, muatan informasinya harus sama. Diceritain, direkam, lalu kemudian si rekamannya itu dituliskan, jadikan sebuah transkripsi. Setelah itu, tulisannya dibandingkan. Si tulisan yang dari awal langsung ditulis, dan juga tulisan yang dari transkripsi tadi, gitu. Dua tulisan ini dibandingkan dan disajikan kepada kurang lebih 30 pembaca lah gitu ya. Lalu mereka diminta untuk disuruh memilih, menurut mereka versi mana yang kemudian paling dalam tanda kutip baik ya menurut mereka. Dan ternyata hampir semuanya memilih yang nomor 1. Hampir semuanya memilih versi yang dituliskan langsung. Kenapa? Karena menurut mereka, si pembaca, informasi yang keluar dari dalam si orang ini yang diminta menulis ini lebih banyak timbang transkrip yang berasal dari lisan. Yang menarik adalah orang yang jadi partisipan tadi, dia merasa bahwa dengan mengungkapkan ceritanya melalui lisan, dia merasa lebih ekspresif, dia merasa lebih dalam tanda kutip lega gitu. Hal itu baik, tetapi ketika dia menuliskan pikiran dan perasaannya, itu tuh ngasih efek yang gak hanya sekedar ekspresif atau luapan emosi aja. Kan di kajian efek itu ada 3 hal, ada yang namanya emosi, ada yang namanya feelings, dan juga ada yang namanya mood. Emosi adalah respons terhadap sebuah kejadian. Feelings adalah itu sudah melebatkan pikiran dan sudah lebih menetap tuh si emosinya. Dan mood itu udah ngaruh banget ke perilaku. Nah, nulis ini dia bisa sampai ngaruh ke mood. Dia bisa banget sampai ngaruh ke bagaimana perasaan si orang tadi ke pekerjaannya. Tidak hanya saat dia mengungkapkannya saja. Dan ini tuh meskipun ketika orang melakukannya, menulis tuh pasti capek karena dia berpikir menggunakan aspek kognitif dengan lebih banyak dibandingkan dengan berbicara gitu. Tapi karena dia menggunakan aspek kognitif, dia menggunakan kepalanya dengan lebih keras untuk menulis, informasinya dia lebih keluarin, itu ngasih efek terapeutik dan ngaruh banget ke mood si orang yang jadi partisipan tadi. Itulah kenapa nulis itu bisa ngasih efek yang luar biasa. Jadi nulis itu bukan hanya sekedar sambat di kolom komentar, bukan hanya sekedar bikin puisi, bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan yang tanpa makna gitu. Tapi menulis juga sebuah seni kehidupan. Menulis juga merupakan sebuah kegiatan di mana kita tuh bisa menghidupi kehidupan itu. Menulis adalah respons terhadap sebuah kejadian gitu, di mana kita bisa memaknai kehidupan itu dengan lebih baik lagi. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan kenapa harus menulis, ya kita menulis untuk hidup, kita menulis untuk memaknai kehidupan dan menghidupi kehidupan itu. Jadi teman-teman, kalau memang masih belum terbiasa untuk menulis dan memang masih bingung atau masih bingung mau menulis apa gitu, nggak usah khawatir dan jangan terpaku, jangan terkotak-kotakan bahwa menulis itu harus hanya melekat pada konteks tertentu seperti pekerjaan, penulis buku, enggak gitu. Ingat teman-teman, menulis adalah sebuah aktivitas gitu. Dan teman-teman semua bisa menggunakan aktivitas itu untuk membuat diri teman-teman jadi lebih baik lagi. Itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Terima kasih banyak udah mau menyimak. Nanti kita bahas lagi aspek-aspek lain yang menarik tentang menulis. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.